Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana bil ilmi wal amal. Shalatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Ayyuhat tullab wa talibat, kaifa halukum jami'an? Asallahu ay yahfaduna jami'an bisihhati wal afiyah. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mereview materi hadis di semester genap. Adapun hadis yang akan saya sampaikan ada 4 hadis. Yang pertama, larangan berbuat doror dan diror. Yang kedua, sebuah prinsip keadilan. Yang ketiga, perintah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, etika bersosial sesama muslim. Ya, hadis yang pertama yaitu hadis ke-32. Pada hadis ke-32 ini menjelaskan larangan berbuat doror dan diror. Perlu kita ketahui, lafaz doror dan diror mempunyai makna umum yang berarti berbuat kerusakan. Akan tetapi, secara spesifik terdapat perbedaan makna antara doror dan diror. Yang pertama, doror mempunyai arti berbuat bahaya tanpa niatan atau tidak disengaja. Contohnya seperti mengolok-olok teman, membuli teman, mencoret-coret bangku, itu contoh doror. Sedangkan diror berbuat bahaya adanya niatan ataupun disengaja. Seperti contoh mencuri barang temannya, kemudian membunuh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, kerusakan harus dihilangkan atau dihindari seseorang sesuai kaidah fikih. Ad-dararu yuzalu. Ada 2 hukum dalam bertindak kerusakan. Yang pertama, haram jika tidak ada sebab. Yang kedua, hukumnya mubah jika adanya sebab untuk sebuah pembunuh, pencuri, Kedua, mubah jika adanya sebab untuk sebuah kebaikan seperti memberi hukuman bagi seorang pembunuh, pencuri, dan pelaku kejahatan yang lainnya. Jadi, kesimpulan hadis ke-32 ini adalah keharusan untuk menghindari dan meninggalkan perbuatan doror dan diror kepada sesama manusia. Karena darah sesuai hadis Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Maksudnya tidak boleh diambil secara paksa, tidak untuk dimiliki secara paksa. Selanjutnya yakni hadis ke-33. Pada hadis ke-33 ini menjelaskan tentang sebuah prinsip keadilan. Memutuskan sebuah permasalahan. Dalam sebuah permasalahan terdapat beberapa unsur. Pertama, mudda'i, penuduh atau penggugat. Yang kedua, mudda'alai, yaitu tergugat atau tertuduh. Yang ketiga, al-bayyinah, bukti. Yang keempat, al-yamin, sumpah. Seorang penggugat harus mempunyai bukti atas tuduhannya atau adanya saksi. Dan orang yang tergugat, jika bukti dan saksi yang benar atas tuduhannya, maka harus mengakuinya. Jika tidak, maka tergugat harus bersumpah dengan nama Allah. Jadi, ketika ada suatu permasalahan, kita wajib memberikan bukti, bayyinah. Dan itu bersifat sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar dua belah pihak. Selanjutnya hadis ke-34.
Pada hadis ke-34 ini menjelaskan tentang perintah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah perbuatan kebaikan. Sedangkan nahi mungkar adalah merubah atau mencegah kemungkaran. Seorang muslim wajib merubah kemungkaran dengan tingkatan kemampuan seseorang. Karena sejatinya agama Islam itu mudah. Agama Islam itu memudahkan. Apabila seseorang menjumpai atau mengetahui sebuah kemungkaran, hendaknya merubah dengan tangan atau gerakan. Apabila tidak mampu dengan tangan, maka gunakan lisan untuk merubahnya, yaitu berupa nasihat, kritik, teguran, dan lainnya. Apabila lisan tidak mampu menyadarkan, maka jalan terakhir adalah dengan hati, yaitu berupa mendoakannya kepada Allah, mengadukannya kepada Allah ataupun menghindarinya dari hal-hal yang fitnah, biar tidak termasuk dalam bagian kemungkaran. Maka dari itu, dengan cara yang terakhir merupakan tolak ukur keimanan seseorang dalam menyikapi kemungkaran. Selanjutnya yaitu hadis ke-35. Hadis ke-35 ini menjelaskan tentang etika bersosial, etika sosial sesama muslim. Islam mengajarkan untuk menjalin ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Karena antara muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan bangunan yang antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan menopang yang sehat, membantu yang sakit, yang kaya membantu yang kurang mampu. Itulah ajaran Islam. Ajaran Islam datang untuk menjaga atau menyelamatkan darah, harta, dan kehormatan sama muslim. Maka sebagai muslim yang beriman dan bertakwa, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Seperti la tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. La tahasadu, jangan saling dengki. La tabaghadu, jangan saling membenci. La tanajasu, jangan saling menipu. La tadabaru, jangan saling memutuskan hubungan. Dari 4 tersebut, tahasadu, tabaghadu, orang yang masih melakukan seperti itu bagaikan api memakan kayu. Maka kebaikannya akan ditransfer pada orang yang dizalimi tadi. Maka dari itu, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di mana? Di hati. Takwa adalah al-imtisalu awamirillah wa rasulih, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wajtinabu nawahihi, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang masih mempunyai sifat tadi itu berarti hatinya masih diperbaiki lagi. Orang yang bertakwa akan memperhatikan hal-hal yang baik dengan Allah dan hal-hal yang tidak baik antar sesamanya. Oleh karena itu, mari kita bangun kebaikan dengan sesama muslim dan meninggalkan keburukan yang bisa menyakiti orang lain. Untuk penutupan hadis ini 35, mari kita sama-sama mempunyai sikap rendah hati. Karena ketika kita masih mempunyai rasa sombong, maka kita tidak akan bisa menghilangkan sifat keempat tadi. Syukran. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.